Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, edisi kali ini saya akan melanjutkan dari bahasan tentang dugaan pemalsuan atau penambahan nama atas satu tokoh masa lalu yang berada di Pesarian Gunung, Dusun 1, Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Seperti yang telah kami tayangkan kemarin, tim Alap-Alap Mataram telah melakukan investigasi. Simpulan sementara bahwa penempatan kata bin Yahya atau marga bin Yahya pada Mbah Soleh ini adalah satu tindakan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lingkungan, mengingat lokasi tersebut adalah lokasi pemakaman yang secara konstruksi dan berbagai halnya menunjukkan yang dimakamkan di sana adalah orang-orang setempat, bahkan dari masa-masa Mataram Islam. Maka dengan menamai Mbah Soleh menjadi Sayyid Soleh Yasin bin Yahya, ini satu hal yang patut ditelaah ulang. Kenapa? Karena ini nanti akan berimbas fatal kepada yang lainnya. Sebab yang namanya makam ini salah satu bukti adanya orang di satu daerah, bukti adanya peradaban dan berbagai hal. Karena makam juga bisa menjadi artefak, menjadi petunjuk. Umpamanya ada makam seorang tokoh. Tokoh ini siapa? Berarti di daerah itu sudah umpama sekarang ini menjadi desa terpencil, tapi pada masanya memungkinkan desa itu adalah desa yang besar, desa yang makmur, bahkan bisa menjadi pusat kota di masanya dengan petunjuk makam. Kemudian siapa tokoh di makam itu? Kalau ternyata tokohnya dikatakan dari orang luar, berarti yang hebat pada masa lalu di tempat itu adalah orang luar itu, bukan orang setempat. Ini pentingnya kita menjaga dan merawat makam dengan tetap mempertahankan identitas dan bentuk. Sebab sekali lagi itu adalah artefak. Dari bukti-bukti nisan seperti disampaikan kemarin, nisan itu menunjukkan, nisan kayu seperti itu menunjukkan nisan-nisan 1700 hingga 1800. Nah, kalau dilihat dari sisi ini, apakah pada tahun 1700-an sudah ada kelompok habaib atau orang-orang Hadramaut yang ke sana? Kalau kita melihat pada apa yang ditelaah, diteliti, diobservasi oleh Louis van den Berg pada 1885, petunjuk adanya makam di Jakarta saja itu dengan makam Habib Abu Bakar Al-Idrus, atau umum masyarakat menyebut Habib Luar Batang. Diinformasikan beliau wafat pada tahun 1798. Maka dari sini kita bisa tarik mundur. Biasanya orang bisa merantau itu dalam usia berapa, kemudian rata-rata umum orang berusia berapa. Maka dari sini kita bisa melihat interval dan segala halnya atas kedatangan seseorang atau kelompok dari Hadramaut. Ini Jakarta yang memiliki pelabuhan. Karena secara umum akhirnya Van den Berg menggarisbawahi bahwa dari data-data yang diteliti ya, itu kedatangan orang-orang Hadramaut dengan 4 kelompok itu pada pertengahan hingga akhir abad 18 dan ramainya di abad 19. Kenapa ada kata ramainya? Ini tidak lepas dengan alat transportasi. Karena orang mau pergi kemana-mana, apalagi antar negara, itu membutuhkan transportasi yang pada saat itu bertumpu kepada kapal. Kapal pada saat itu mulai dari kapal layar, kapal uap, sampai kapal mesin. Kemudian bukan hanya kapal, terkait pula dengan pelabuhan. Kita buat kapal, pelabuhannya di mana, bersandar di mana, ini yang harus jadi pertimbangan. Ini Jakarta 1798 wafatnya, maka memungkinkan 30 atau 20 tahun sebelumnya. Jakarta yang sejak saat itu sudah memiliki pelabuhan. Ini juga harus menjadi pertimbangan ketika kita menelaah kedatangan seseorang dari manapun, mau dari Hadramaut atau non Hadramaut. Dan kalau non Hadramaut umpamanya kita bisa melihat kalau dari Malabar memungkinkan karena memiliki pelabuhan dan sudah ada akses kapal. Berikut juga dari Cina. Kemudian kembali lagi kepada Mbah Soleh yang dibin Yahyakan ini.
Ternyata bukan hanya haul. Setelah saya cari beberapa informasi, pada Google Map juga sudah menunjukkan nama Sayyid Soleh Yasin Akbar bin Yahya. Itu di Google Map. Lalu siapa yang melakukan itu? Yang membuat Google Map menunjukkan alamat beliau di pesarian gunung Boyolali tersebut. Sampai ke Google Map pun sudah menjadi nama seperti tampak dalam gambar. Ini kan ada kesamaan pola-pola dengan yang terjadi di beberapa makam yang lain kan. Nah, kendati demikian sahabat-sahabatku sekalian, pada haul tahun 2022 itu dibuat sangat meriah yang dibarengkan dengan peringatan 17 Agustus. Saya akan bacakan salah satu informasi terkait hal tersebut yang dimuat di tv1news.com. Kirap bendera merah putih sepanjang 165 meter meriahkan haul Sayyid Soleh Yasin Akbar bin Yahya. Boyolali, Jawa Tengah, kirap merah putih kebinekaan dalam rangka haul Sayyid Soleh Yasin Akbar bin Yahya digelar di lereng Gunung Merapi atau tepatnya di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Selasa 23 Agustus 2022. Kirap ini dimulai dari Balai Desa Sukabumi dan berakhir di Komplek Makam Gunung Desa Sukabumi. Sejak pagi, ribuan masyarakat Sukabumi telah siap mengikuti kirap ini. Ada yang berpakaian petani, ada pula yang membawa tenong yang ditaruh di atas kepala. Selain itu pula ada juga beberapa kesenian, grup drum band, dan juga ratusan siswa yang membawa bendera. Koordinator kegiatan Suharno menjelaskan bahwa dengan menempuh jarak 1,5 km sekitar 2.000 masyarakat Desa Sukabumi akan berjalan dengan membawa 165 bendera merah putih serta mengarak bendera merah putih sepanjang 165 meter dengan lebar 1,5 meter. Kirap diakhiri dengan pengibaran bendera berukuran 5x7 meter yang diikuti oleh jajaran Forkopimda setempat dan seterusnya. Menunjukkan bahwa acara itu selain sakral juga nasionalis. Siapa yang tidak akan tergugah? Tapi nyatanya ada hal yang mesti kita telusuri ulang. Dan pola-pola seperti ini nampaknya juga ada kesamaan di Lampir Kidul, KRT Sumudiningrat. Jadi ada bungkusan semacam nasionalisme, tetapi di dalamnya ada sesuatu yang perlu kita telisik ulang. Maka dengan ini mudah-mudahan kita semua tersadarkan, kita semua melek, tetapi tidak perlu kita menghujat ya. Kita saling membenahi saja. Artinya Mbah Soleh belum diketahui secara pasti dari sisi histori, dari sisi sejarah. Ayo kita bersama-sama untuk menelisiknya. Walaupun memang kita pahami tidak sedikit makam-makam yang dikeramatkan, makam-makam yang ditokohkan, tapi masyarakat setempat tidak tahu. Termasuk di daerah saya banyak seperti itu. Kenapa? Karena memang kadangkala mungkin Kabupaten Obor ya tidak ada penerusnya, tetapi orang secara turun-temurun mengetahui nama itu adalah nama Mbah Kiai ini, Bujuk ini, Sunan ini. Terus orang melakukan haul selamatan dan segala macamnya tanpa menelisik, tanpa menelaah siapa sebenarnya beliau ini. Maka dengan berbagai hal, dalam tanda petik berbagai kasus seperti ini, mudah-mudahan kita semua, terutama yang membidangi untuk melakukan penelusuran dan merawat makam dan hal-hal lain yang berkenaan dengan sejarah. Sekali lagi saya tegaskan bahwa makam adalah bagian dari artefak yang harus dijaga. Sebab untuk menunjukkan bahwa daerah itu sudah ada peradaban, siapa yang ditokohkan, siapa yang dimakamkan, memungkinkan tahun kapan dimakamkan, itu antara lain ada pada bentuk makam dan nisan. Maka jika terjadi perubahan, bagaimana kita membacanya? Seperti halnya makam Sunan Ampel. Dan mungkin juga banyak yang lain. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan, mohon masukan dari Anda. Salam hormat buat semuanya, terutama buat sahabat-sahabat Alap-Alap Mataram. Mudah-mudahan terus berusaha untuk mencari hal-hal yang bermanfaat untuk menelisik sejarah dan mengamankan dari berbagai hal yang dapat mengaburkan sejarah itu sendiri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.